Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Mahdi Warnapidana dengan NIM yaitu 230029410002. Dan adapun ini adalah tempat PPL saya, yaitu berada di SMA 15 Toho di Kota Jaya, Kecamatan Serai Serumpun. Adapun lokasi kantornya yaitu Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran prakarya dan teknik umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Taufiq billahi wa tawfiq bisabilillah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pernahkah Anda melihat tanaman seperti ini? Nah, ini dengan cara apa? Kalau pernah? Dengan cara menyambung. Ya, ini tanaman dengan cara menyambung, yaitu menggabungkan kedua induk. Apakah itu pembiakan tanaman secara vegetatif? Pembiakan tanaman secara vegetatif berkembang biak tumbuhan tanpa proses penyembuhan. Ya, perkembangan biak vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu buatan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tanaman? Ada yang paham? Termasuk perkembangbiakan tanam, yaitu proses berkembangnya atau bentuk individu baru pada tumbuhan untuk menjaga kelangsungan keturunan. Ya, jadi perkembangbiakan tanaman itu untuk melangsungkan terjadinya keturunan. Ya. Keturunan dari spesies tersebut. Proses beberapa dilakukan secara seksual, yaitu dengan secara generatif dan secara vegetatif. Ya. Dengan tujuannya untuk apa? Belajar perkembangbiakan tanaman. Ya, tujuannya untuk apa? Perkembangbiakan tanaman yaitu pertama untuk jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan, itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu satu jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam tujuan pembelajaran perbanyakan vegetatif buatan, yaitu untuk apa? Yaitu untuk menganalisis jenis teknik pembiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan secara menyambung. Dan dua, menyusun prosedur kerja pembiakan tanaman vegetatif dengan menyambung. Tiga, mempraktikkan teknik pembiakan tanaman vegetatif buatan dengan cara menyambung. Baik, yang akan Bapak sampaikan di sini yaitu tentang masalah KD, indikator dan KKM. Ya, KD menganalisis teknik pembiakan dalam produk benih tanaman secara vegetatif, itu kompetensi dasarnya. Sebelum belajar kita harus tahu kompetensi dasarnya. Ya, yaitu menganalisis teknik pembiakan dalam produksi benih tanaman secara vegetatif. Adapun apa indikatornya? Ya, indikatornya menjelaskan bahwa pembiakan vegetatif itu menyebutkan macam-macam perkembang biakan
tumbuhan, mengidentifikasikan bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. 3. Mempraktikkan teknik pembiakan tanaman vegetatif buatan dengan cara menyambung. Dan inilah yang akan kita pelajari, yaitu perbanyakan vegetatif dengan cara menyambung. Dan terus KKN. KKN yang kamu harus kerjakan, ya, di dalam prakarya atau PKBU itu minimal 75. Minimal 75. KKN-nya yaitu 75. Ya, itu yang harus anak-anak kerja. Ya. Baik. Perbanyakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bahan-bahan tanaman seperti basang cawang, ranting, pucuk, daun, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman yang baru yang sama dengan hidupnya. Ya. Tumbuhan berkembang secara vegetatif alami, dan itu dilakukan dengan menggunakan bagian dari alami, yaitu gerage, umbi, ada umbi batang, ya ada umbi, ya. Terus ada tunas, terus hijau mah itu dengan secara alami, dan dengan secara buatan, yaitu dengan secara buatan menempel, menyambung, ya itu. Ya, Bapak akan membagikan kelompok. Bapak membagikan kelompok dengan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan ketuanya apa Bapak pilih ya ketuanya. Silakan SD berapa? Bisa Cantika. Ada. Ini caranya. Dia akan memilih tumbuhan atau buah-buahan. Nanti ada dia buah apa yang paling dia senangi. Ya. Kamu memilih ingat ya. Nanti akan baik, ada apa? Ada rambutan, ada melon, ada semangka. Ya, nanti kamu memilih salah satu buah-buahan. Ya, ingat ada mangga, ada melon, ada rambutan, ada semangka. Silakan, pilih apa dalam lembar itu? Semangka. Ya, ya. Nah, ini Bapak sekarang menggunakan PPT ya, PowerPoint. Kegiatan apakah ini? Ada yang tahu? Menyambung. Ada yang paham? Menyambung itu apa? Menyambungkan itu induk. Ayo. Apa satunya namanya sama cuma beda jenis. Satu jenis beda. Menyambungkan induk batang kepada tunas baru. Ya, terus gini ya. Menyambung itu adalah menggabungkan kedua itu ya dari batang bawah dengan batang atas. Batang bawahnya yang mangga, yang tahatnya terus batang atasnya yaitu yang hasilnya banyak, manis, besar, digabung. Nah, ya itu adalah menyambung. Terus yang ini perkembangbiakan pada tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Bagaimana dengan cara generatif? Program berkembang biak melalui proses perkawinan. Generatif melalui proses perkawinan, ya. Terus, saudara, perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tidak melalui perkawinan, ya. Terus,
Selanjutnya, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif secara generatif adalah proses pertumbuhan dengan cara bukan, yaitu dengan perkembangan biakan generatif bisa dibantu dengan yaitu dengan apa? Dengan angin, dengan manusia, dengan hewan, dengan air. Ya, kenapa ada bantuan itu? Karena dia merasa perkawinan yang bunganya tidak komplit. Ya, jadi dibantu yaitu apa? Tepung saling menempelnya ke kepala putih. Ya, dibantu oleh manusia. Dibantu oleh dengan hewan yaitu dengan lebah. Ya, lebah atau kelelawar. Ya, lebah. Kupu-kupu bisa ya. Dia mengisap madu yang ada di bunga dan menempel lagi kepada bunga yang lain. Maka terjadilah perkawinan. Ya, itu saja perkembangbiakan generatif. Ya, inilah contoh-contoh tanpa ada bantuan manusia, yaitu alami tanpa bantuan manusia. Ya, kebanyakan tanaman tanpa bantuan manusia. Yaitu contoh-contohnya apa? Ada ubi batang, ubi lapis, ubi lapis, bawang, ya, kalau dengan tunas, pisang, ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan tadi yang alami, sekarang yaitu yang buatan. Yang buatan adalah perkembangbiakan secara tidak alami tapi yang dibantukan oleh manusia atau dibantu oleh manusia. Ya, dibantu oleh manusia ya. Contoh-contohnya yaitu setelah ovulasi, atau menempel, menyambung, dia mempunyai batang dan memiliki kambing sebenarnya hampir sama dengan mencakok. Ya, cuma beda cara. Kalau mencakok diperlukan waktu yang lama. Sedangkan kalau menyambung itu diperlukan waktu hemat sedikit. Cuma kita harus teliti. Ya, ketelitian kita yang diperlukan. Harus teliti. Kalau nanti pas menempel, yang batang atasnya, kamu kan ada tepi. Tidak ada kambingnya, kamu terusap oleh tangan kamu, itu tidak akan jadi. Ya, karena di situ tidak ada kambing. Sedangkan makanya itu harus ada ketelitian. Ini dikupas. Jangan sampai ini batang ini terpegang oleh kita. Ya, oleh tangan. Ya, karena kambingnya akan terkelupas. Ya, terus selanjutnya
Kita foto dulu ya, biar ada yang biar di atas ada yang di atas. Dan alkohol, plastik, es, dengan plastik dan kampas. Baik, Bapak akan membasahi dulu kapasnya dengan alkohol. Ya, bukti terbalik. Balik lagi di sini. Diri. Ini sudah. Nah, yang di bukti. Buktinya agak lancip dikit. Yang ini dari atas dari atas. Ya, terus. Balik balik. Jangan sampai kena tangan yang bawah tadi. Ya, terus. Bagus. Terus masuk. Diikat masuk. Jadinya agak lancip. Dikembangkan. RKPD, kerjakan RKPD yang praktek. Ya. Yang praktek. Ini
Nah, kelompok satu. Waktunya, waktunya ya sekitar 15 menit. Oh, ini tentang kegiatan apa gitu Pak? Ini juga, ini juga. Kali ini hasil. Ini hasil. Ini apa tadi? Nah ini setelah ke sini kan setelah ini ke sini, habis ke sini baru ke sini. Ini jadinya apa? Iya. Proses langkahnya banyak di situ. Langkah kegiatan ini, nama kegiatannya adalah Di mana dicari? Nah, psikolog jadi apa? kalau ada Psikolog jadi. kan kita melakukan kelas ini ya langkah siapa namanya? Bukan, itu namanya kegiatan apa? Langkah belajar. Langkah sudah. Ya ini kegiatannya apa? Silakan diperiksa kembali 15 menit waktunya ya. Waktunya kali. 15 menit ya. Saya dari kelompok 1 ini presentasikan hasil lomba pengangkatan kerja tentang prosedur
berjalan dengan baik dan tanaman dapat melakukan kegiatan metabolisme untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman itu. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ya, silakan kelompok dua. Bapak kami dulu. Ah, ya, silakan kelompok tiga. Ada di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami. Yang pertama, ada nama kegiatan adalah langkah mengembangbiakan tanaman dengan cara menyambung. Nama kegiatan kedua adalah hasil dari tanaman pengembangbiakan tanaman dengan cara menyambung, yaitu harus dijalankan kurang lebih dari 7 hari sampai dengan 10 hari. Nama kegiatan yang ketiga adalah hasil dari perkembangbiakan tanaman secara menyambung. Kesimpulan kegiatan kami adalah, menurut kami, waktu penyambungan harus tepat. Cabang NS atau cabang yang kulitnya bermata lunas, tumbuh kekar dan sehat. Waktu penyambungan sebaiknya dilakukan ketika pucuk batang atas dalam keadaan sempurna. Artinya, pucuk belum pecah tetapi daun mudanya sudah mengeras. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Ramdan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yaitu pada lembar yang pertama yaitu ada langkah-langkah menyambung yang kemudian dilanjutkan dengan hasil jadi sesudah menyambung selama 7 sampai 10 hari. Dan yang terakhir yaitu hasil tumbuhan atau hasil jadi. Nah, diskusikan bersama kemarin tentang perbanyakkan tanaman dengan cara menyambung. Dan kedua dari kelompok kami itu kebanyakan menyambung adalah interaksi antara batang bawah dan batang atas dan kemudian kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi kesimpulan kami adalah tapi mengikuti untuk kesimpulan dan kelemahan beberapa kumpulan dalam kebanyakan tanaman secara vegetatif dengan teknik ini karena sifat luas bersifat yang seolah tidak berbeda jauh dengan sifat hidupnya mempunyai barangkali yang kuat dan memiliki sifat jenis tanaman relatif mudah dan sederhana untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Baik, kita hasil diskusi untuk tentang penyambungan. Dan Bapak akan bertanya untuk menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan penyambungan. Apa SPP kita? Penyambungan adalah melakukan batang bawah dan batang atas dua tanaman sejenis ini tujuannya agar mendapatkan pengembangan sifat-sifat yang unggul dari dua tanaman tersebut karena akan lebih unggul dan baik. Ya, itulah yang kita maksud dengan penyambungan, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman yang mempunyai sifat yang berbeda-beda dan menghasilkan bibit yang unggul. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Di antara stek, mencangkok, menyambuk, dan menempel, mana yang lebih mudah dan sebutkan. Dan ini sudah kita kerjakan dari mencangkok, sudah kita praktekkan, menyambung sudah kita praktekkan. Dan mana yang paling mudah untuk dikerjakan? Siapa dari yang mau menjawab atau mau menjawab? Silakan kalian. Stek kenapa ya dong? Karena metode ini kebanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tumbuhan tanaman seperti akarnya, daun, dan batang. Iya, yang paling mudah yaitu stek karena stek itu sangat mudah sekali, yaitu kebanyakannya antara batang, daun, dan akar. Ya, kita Bapak akan ambil kesimpulan bahwa penyambungan itu sangat berguna sekali bagi kehidupan kita, apalagi kita sudah sering memperdalam ilmu tentang penyambungan, yaitu ilmu tentang penyambungan ya yang akan menghasilkan bibit kualitas yang unggul. Ya, itu kamu jangan disia-siakan tentang masalah kebanyakan tanaman. Kenapa? Seandainya kamu di rumah banyak tanaman, bibitnya bagus, ya, bibitnya bagus, sifatnya bagus, ya, tapi dia suka terserah ya apa. Makanya kamu harus mencari, harus mencari tanaman sehat dan tidak terserang hama. Nanti kamu akan menemukan yang satu tidak, yang satu tidak terserang hama, yang satu bibitnya unggul. Ya, ini menjadi menjadi seperti Tadi siapa yang
silakan salah satu siswa untuk ke depan untuk mengungkapkan perasaan tadi praktik di luar. Silakan siapa yang mau ke depan? Ada yang mau? Bisa. Silakan kita ke depan yang tadi praktek di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ditemani bersedia untuk mengungkapkan perasaan saya terhadap praktek yang telah saya lakukan. Jadi perasaan saya terhadap praktek tersebut adalah senang, karena saya sebelumnya tidak pernah mengetahui bagaimana cara menabung, bagaimana cara memotong dengan benar, dan bagaimana cara mensterilkan pisau atau gimana. Jadi saya di sini bersyukur karena setelah melakukan praktek saya mengetahui segala hal yang saya lakukan. Jadi pada intinya saya pada praktek ini merasa senang dan bangga telah mendapat ilmu yang sebelumnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang telah dipanggil oleh tulisan, ya. Baik, sekarang kita sebelum melakukan kita ulang lebih dahulu. Ini jawabannya, Bapak Dodo. Terima kasih ya atas bantuannya.